Outlet berita Israel kali-kali menyoroti analisis suram mengenai potensi perang antara Zionis dan Hizbullah jika benar terjadi. Laporan itu menyebut bahwa akan terjadi kehancuran dan pertumpahan darah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel. Bahkan disebutkan jika perang terjadi maka Hizbullah akan diperkirakan meluncurkan 2.500 hingga 3.000 rudal per harinya. Dikutip dari Al-Mayadin, adapun laporan dari outlet berita Israel itu setebal 130 halaman yang merupakan upaya kolaboratif lembaga think tank yang terdiri dari 100 pakar, akademisi hingga pejabat pemerintah. Tim ini pun dipimpin oleh Profesor Boaz Ganor yang dikenal sebagai pionir yang diakui secara global dalam penelitian yang disebut penelitian terorisme. Profesor Ganor mengatakan apabila perang Hizbullah dan Israel meletus akan ada 2.500 hingga 3.000 rudal ditembakkan per harinya di wilayah Israel. Serangan ini mencakup artileri, roket yang tidak akurat secara statistik dan rudal jarak jauh dengan presisi tinggi. Secara berkala, Hizbullah juga diperkirakan akan melancarkan serangan besar-besaran yang menargetkan wilayah tertentu, seperti pangkalan militer penting Israel atau kota-kota di wilayah utama Gus Dan di mana ratusan roket dapat dihujani dalam satu hari. Bahkan serangan tanpa henti dari Hizbullah akan terus terjadi dari hari demi hari selama lebih dari 3 minggu sejak pecahnya peperangan. Laporan itu memperingatkan bahwa kehancuran yang diakibatkannya akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlebih disertai adanya ribuan korban jiwa baik dari garis depan maupun di kalangan pemukim Israel. Laporan tersebut juga mengungkap tujuan utama operasi Hizbullah, yakni untuk melemahkan sistem pertahanan udara pasukan Israel. Amunisi presisi dan perangkat udara yang terbang rendah termasuk drone, pesawat layang, dan rudal jelajah diperkirakan akan menimbulkan kerusakan material dan menargetkan baterai Iron Dome. Dua warga Israel kembali terbukti bekerja sama dengan Hamas untuk melancarkan serangan. Mereka adalah Rami Habibullah dan Khaled Saleh. Habibullah bahkan merekrut warga Arab di Israel untuk bergabung dengan Hamas. Inilah tampang dari Rami Habibullah, satu di antara warga Israel yang bekerja sama dengan Hamas. Dikutip dari The Times of Israel, ia merupakan warga Ein Mahil yang berusia 43 tahun. Ia ditangkap karena dicurigai melakukan kontak dengan agen Hamas di luar negeri. Habibullah diberi tugas untuk memberikan informasi tentang pabrik keamanan di dekat rumahnya dengan harapan mereka akan menembakkan roket ke sana. Ia kemudian bekerja dengan agen asing untuk merekrut lebih banyak orang Arab di Israel untuk mendukung perjuangan Hamas. Selain Habibullah, Khaled Saleh, warga Israel lain juga ditangkap. Pria berusia 35 tahun itu diketahui melakukan kegiatan bersama Habibullah. Saleh ditugasi untuk menyediakan senjata yang diperlukan oleh Hamas. Badan Keamanan Israel pun mengecam tindakan kedua warganya tersebut. Mereka menyebut bahwa hal itu merupakan aktivitas yang serius yang dilakukan oleh warga Israel dengan membuat rencana dengan Hamas, padahal negaranya sedang berperang melawan militan Palestina tersebut. Pasukan Israel kini telah memperluas serangannya sampai ke Rafah. Hal ini memicu kemarahan dari Houthi kelompok Yaman. Mereka pun bersumpah akan meningkatkan serangan ke wilayah Zionis. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh anggota Dewan Politik tertinggi di Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi. Ia menegaskan bahwa operasi angkatan bersenjata Yaman akan terus berlanjut selama agresi dan penghubungan Israel yang dilakukan di Gaza masih berlangsung. Al-Houthi menambahkan bahwa operasi Yaman akan berhenti ketika makanan, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan mencapai seluruh wilayah Gaza. Ia juga meminta kejahatan yang mengerikan dan keji serta kejahatan genosida terhadap rakyat Gaza terhenti. Al-Houthi memperingatkan Israel bahwa eskalasi apapun di Rafah berarti meningkatkan operasi Yaman yang akan meluas. Ia juga menekankan bahwa operasi Yaman tidak akan sia-sia untuk menghentikan pembantaian Israel terhadap warga Gaza. Al-Houthi menjelaskan bahwa angkatan bersenjata Yaman hanya memilih sasaran yang jelas dan spesifik, termasuk menyerang Israel sampai pasukan Amerika dan Inggris yang terlibat dalam agresi di Yaman. Diketahui bahwa kini Israel telah memperluas serangannya hingga ke Rafah. Bahkan serangan itu menyebabkan lebih dari 40 warga Palestina tewas. Israel disebut tak punya nyali untuk melawan pasukan elit Ratuan Hizbullah di perbatasan.
Kondisi di Israel pun diklaim tidak akan berubah selama pasukan Ratuan masih ada di perbatasan. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu diungkapkan oleh wali kota pemukiman Israel Utara Kiryat Shmona, Avichai Stern. Ia menyebut bahwa pasukan Israel seperti bebek saat melawan pasukan elit Ratuan Hizbullah. Stern pun menekankan bahwa selama pasukan Ratuan tidak disingkirkan, maka tidak akan ada yang berubah di perbatasan. Ia juga menyebut bahwa para pemukim Israel di utara kini sangat menyadari hal ini, sebab mereka yang menanggung dampak dari kegagalan Zionis. Diketahui bahwa Avichai Stern telah berulang kali mendesak pemukim Israel untuk tidak kembali ke permukiman di wilayah utara Zionis. Ia menekankan dalam pesannya kepada para pemukim tersebut bahwa mereka tidak boleh kembali selama situasi di perbatasan dengan Lebanon tidak berubah. Sementara media Israel juga menyebut permukiman di utara telah dikosongkan dari pemukim Israel. Mereka juga menyatakan ada keraguan apakah para pemukim akan dapat kembali ke wilayah tersebut dalam waktu 1 tahun atau lebih. Diketahui bahwa pasukan Ratuan yang merupakan bagian dari Hizbullah Lebanon dikenal sebagai pasukan elit. Pasukan ini juga menjadi prajurit yang ditakuti oleh Israel di Lebanon. Iran memperingati 45 tahun Revolusi Islam tahun 1979 di tengah memanasnya Timur Tengah. Peringatan yang dilakukan pada Minggu 11 Februari 2024 itu dihadiri oleh ribuan warga Iran. Di momen tersebut mereka pun meneriakkan slogan "Matilah Amerika dan Matilah Israel". Dikutip dari Al-Arabiya, ribuan warga itu berbaris melalui jalan-jalan utama dan alun-alun yang dihiasi bendera, balon, dan spanduk bertuliskan slogan-slogan revolusioner dan keagamaan. Di Teheran, massa mengibarkan bendera Iran dan meneriakkan slogan-slogan. Mereka juga membawa plakat dengan tulisan tradisional yang berbunyi "Matilah Amerika dan Matilah Israel". Beberapa di antaranya juga membakar bendera Amerika dan Israel. Prosesi itu dimulai dari beberapa titik berkumpul di alun-alun Azadi. TV pemerintah menunjukkan kerumunan orang di banyak kota besar dan kecil. Mereka mengklaim bahwa jutaan orang berpartisipasi dalam demonstrasi di seluruh negeri. Dalam perayaan tersebut, seorang pasukan terjun payung melompat dari pesawat sambil mengibarkan bendera Palestina. Banyak pejabat tinggi Iran menghadiri perayaan di Teheran termasuk Presiden Ebrahim Raisi. Ia berpidato di hadapan massa di Azadi Square dan menyerukan kepada PBB untuk mengusir rezim Zionis. Massa pun lantas membalasnya dengan berteriak "Matilah Israel". Raisi pun memperingatkan bahwa pengeboman di Gaza harus dihentikan sesegera mungkin. Divisi tentara terbesar Israel di jalur Gaza dipindahkan ke perbatasan Lebanon. Mereka dikerahkan untuk menghalau serangan Hizbullah yang belakangan sangat gencar dilakukan. Dikutip dari Middle East Monitor, hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Israel Herzi Halevi pada Minggu 11 Februari 2024. Radio Angkatan Darat Israel menyerukan Divisi ke-36, divisi reguler terbesar Angkatan Darat untuk tetap berada di jalur Gaza Tengah untuk meningkatkan tekanan militer. Hal itu terungkap dalam diskusi baru-baru ini di Staf Umum Komandan Komando Selatan Major Yaron Finkelman. Namun, Kepala Divisi Operasi Major Oded Pasyuk mengusulkan pemindahan divisi tersebut dari Gaza ke arah utara untuk menggantikan pasukan cadangan. Ia menambahkan bahwa Kepala Staf akhirnya memutuskan untuk menarik Divisi 36 dari Gaza dan memindahkannya ke perbatasan Lebanon. Tidak ada informasi tersedia mengenai waktu pemindahan divisi tersebut. Diketahui bahwa hingga kini tentara Israel telah menarik Brigade Cadangan ke-4 dan ke-55 dari Gaza, Batalion Teknik Tempur ke-7107 dan Batalion ke-13 Brigade Golani sejak akhir Desember. Sementara sejak 8 Oktober tahun lalu, perbatasan Israel-Lebanon telah terjadi ketegangan yang serius. Baku tembak sporadis antara tentara Israel di satu sisi dan faksi Hizbullah dan Palestina sudah terjadi sejak Israel menyerang Gaza. Hal ini mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka di kedua belah pihak dan di antara warga sipil Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.